Shalom saudara sekalian yang kasih Tuhan. Mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memohon hikmat dan pimpinannya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hati kami bersyukur untuk hari baru yang masih Engkau percayakan untuk kami jalani pada hari ini. Kami bersyukur untuk kekuatan yang masih Engkau berikan, topangan tangan-Mu, dan pertolongan-Mu yang tidak pernah datang terlambat di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi ini, kami datang di hadirat-Mu untuk kami boleh merenungkan sabda-Mu. Mohon Tuhan yang berikan kami hikmat, sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Dan mampukan kami untuk menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sudah pada pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Yeremia pasal yang ke-32, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-25. Namun saya ingin mengajak kita membaca dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Engkaulah yang menunjukkan kasih setia-Mu kepada beribu-ribu orang dan yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anak yang datang kemudian. Ya Allah yang besar dan perkasa, nama-Mu adalah Tuhan semesta alam. Besar dalam rancangan-Mu dan agung dalam perbuatan-Mu. Mata-Mu terbuka terhadap segala tingkah langkah anak-anak manusia, dengan mengganjar setiap orang sesuai dengan tingkah langkahnya dan sesuai dengan buah perbuatannya. Semikian jauh kita membaca firman Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan, bagi seseorang akan lebih mudah untuk melangkahkan kakinya ketika dia yakin atau dia melihat ada satu kepastian untuk apa yang akan dia kerjakan nantinya. Tapi sebaliknya, saudara, akan menjadi sangat berat, akan menjadi berat hati bagi seseorang untuk melangkah ketika dia tahu tidak ada kepastian di masa depannya. Dia tidak tahu apa-apa yang akan terjadi di depannya. Nah, saudara, Yeremia pernah ada di posisi ini. Pada waktu itu Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menebus ladang dari sepupunya di Anatot. Namun saudara, pada saat Tuhan memerintahkan Yeremia untuk menebus ladang itu, saudara, pada waktu itu Babel sedang mengancam Yerusalem. Mereka sedang mengepung Yerusalem untuk menaklukkan kota itu. Nah, saudara, bagi Yeremia tentu akan menjadi satu keanehan. Untuk apa Tuhan menyuruh aku menebus ladang itu? Bukankah sebentar lagi Nebukadnezar dengan segala kekuatannya akan menjarah habis kota ini, akan membumi hanguskan kota ini? Untuk apa? Saudara, kalau dihitung-hitung secara matematika atau secara ekonomi, tentu ini sangat tidak menguntungkan. Tetapi itulah yang Tuhan mau Yeremia lakukan. Saudara, Tuhan punya maksud di balik semuanya itu. Yaitu adalah Tuhan sedang memberikan janjinya. Tuhan sedang memberikan satu simbol bahwa Tuhan nanti akan memulihkan umatnya. Tuhan akan kembali memulihkan keadaan bangsa itu. Meskipun memang mereka akan menanggung hukuman karena ketidakpercayaan, ketidaktaatan. Tetapi pada waktu Tuhan berjanji akan memulihkan bangsa Israel, bangsa Yehuda. Tuhan akan memulangkan kembali bangsa itu ke tanah yang Tuhan sudah janjikan bagi mereka. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bagaimana Tuhan sedang memberikan satu pengharapan, janji akan pengharapan bagi Yeremia, bagi bangsa Yehuda, bahwa murka Tuhan tidak untuk selamanya, penghukuman dari Tuhan tidak untuk selamanya, melainkan pada waktunya Tuhan kembali akan memulihkan bangsa itu. Tuhan kembali akan membawa mereka pulang
ke tanah perjanjian. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bagaimana kehidupan kita di dalam tangan Tuhan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang jauh dari apa yang kita harapkan. Yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan. Tetapi saudara, kita melihat bagaimana ada Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tetap pegang kontrol atas segala sesuatu. Dan pada waktunya, Tuhan akan memberikan kita kelegaan. Menurut waktu, caranya. Itulah yang terbaik. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Dan Tuhan tidak akan membiarkan kita, membiarkan umatnya tergeletak begitu saja. Melainkan dengan tangan Tuhan yang perkasa. Dialah yang akan menopang kita, memberikan kekuatan bagi kita. Saudara, maukah kita hidup di dalam pengharapan itu? Hidup di dalam janji Tuhan yang indah itu? Sekali lagi memang tidak menutupi bahwa kita juga akan bisa mengalami pergumulan. Tetapi di dalam Tuhan selalu ada harapan. Maukah kita pegang itu? Maukah kita menghidupinya di dalam kehidupan kita? Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk segala anugerah-Mu. Terima kasih untuk segala kebaikan. Kami percaya di dalam rancangan-Mu. Rancangan-Mu adalah yang terindah bagi kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Meskipun di dalam kehidupan kami mungkin saja mengalami hal-hal yang tidak mengenakkan, pergumulan, masalah yang mungkin tidak kami bayangkan sebelumnya. Tetapi kami percaya semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Tuhan tidak lepas tangan. Dan kami percaya pertolongan Tuhan selalu ada bagi kami. Pertolongan Tuhan tidak pernah datang terlambat untuk kami. Kami mau mengimani itu. Dan kami mau menghidupi harapan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita.